Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita semua banyak manfaat. Allahumma amin. Kisah tentang seorang pemabuk dan orang yang soleh. Suatu hari Nabi Musa alaihissalam hendak menemui Allah di Bukit Sinai. Ya, karena Nabi Musa adalah seorang nabi yang bisa bercakap langsung dengan Allah, makanya Nabi mempunyai gelar Kalamullah. Nabi Musa salah satu gelarnya adalah Kalamullah. Dan seorang hamba yang soleh mengetahui niat Nabi Musa dan maksud menemuinya untuk memohon hajat kepada Allah untuknya. Wahai Nabi Musa, wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang sangat baik. Saya sudah tidak henti-henti melaksanakan sholat. Sholatku gak pernah bolong, Nabi. Puasaku juga selalu penuh, bahkan aku tambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Haji dan kewajiban beragama lainnya sudah aku penuhi. Saya banyak menderita karenanya, tapi itu tak masalah, tidak menjadi masalah buatku. Dan saya yang ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya, wahai Nabi Allah, kata orang soleh seraya menundukkan kepalanya. Nabi Musa menerima pesannya dan beliau pun melanjutkan perjalanannya menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan beliau berhenti kembali karena ada seorang pemuda yang sedang mabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya kepada Nabi, dan Nabi Musa menjawab, aku ini mau bertemu dengan Allah. Lalu si pemabuk ini berkata, wahai Nabi, aku adalah peminum, aku adalah orang yang suka minum minuman keras. Aku tidak pernah sholat, tidak pernah puasa juga, atau amalan soleh lainnya. Aku ini adalah orang kotor. Tolong tanyakan kepada Allah apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti. Nabi Musa menyanggupi permintaannya yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, beliau menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Wahai orang soleh, inilah jawaban atas apa yang telah kamu tanyakan. Allah begini menjawab kepadamu, Allah memberikan pahala besar dan hal yang sangat indah-indah untukmu, wahai orang soleh. Tutur Nabi Musa alaihissalam. Si orang soleh pun tersebut menanggapi biasa saja, dan ia malah mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Oh iya Nabi, aku juga tahu gitu. Ya wajarlah, saya adalah orang yang soleh, orang yang baik. Sholat gak pernah bolong, puasa mulah, tambah yang lain-lainnya, sunnah-sunnah oke. Ya wajar, aku mendapatkan sesuatu yang indah-indah nanti. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk yang tadi, Nabi Musa pun menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk, karena ia adalah pemabuk, diberi tempat yang paling buruk. Begitulah kata Nabi menyampaikan apa yang telah dikatakan Allah atas daripada seorang pemabuk ini. Dan uniknya, ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk ini justru malah berdiri dan menari-nari riang gembira. Aneh kan? Padahal ia dikatakan bahwa Allah nanti kelak akan memberikan tempat yang sangat buruk buatnya. Tapi si pemuda ini, si pemabuk ini malah riang gembira, nyanyi-nyanyi sebagai tanda bahagia. Nabi Musa pun heran, kenapa si pemabuk ini justru malah gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Untuk menghilangkan semua keheranan itu, maka Nabi pun bertanya kepada pemabuk itu, ada apa gerangan hingga segembira itu? Padahal engkau kan dijanjikan mendapat hal yang buruk, kok malah gembira? Kamu ini waras apa enggak ya?
Lalu si pemabuk ini menjawab, "Alhamdulillah wahai Nabi, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku hanya senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku ini adalah pendosa yang sangat hina sekali. Aku tidak punya amal soleh apapun. Yang aku punya hanyalah keburukan dan keburukan. Aku adalah pemabuk luar biasa. Aku dikenal Tuhan. Aku senang sekali ya Rasul. Aku senang sekali wahai Nabi. Aku kira tidak ada seorang pun yang mengenalku." Jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun setelah beberapa waktu, justru malah nasib keduanya berubah drastis, berubah 180 derajat. Justru orang yang soleh, yang tadi dikatakan bahwa akan mendapatkan tempat-tempat yang indah, malah sekarang justru dikatakan berada di neraka, dan si pemabuk itu malah berada di surga. Nabi Musa pun takjub dan bertanya kepada Allah dengan demikian, "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerahku tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang yang kedua membuatku senang." Ya, si pemabuk itu membuatku senang, membuat Allah senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya. Begitu ya. Jadi semua bisa berubah drastis ya. Apapun kebaikanmu, tolong jaga, jangan pernah merasa bahwa kamu adalah baik ya. Jadilah orang baik tanpa merasa baik, karena orang baik adalah orang yang selalu merasa dirinya adalah buruk, sehingga ia selalu senantiasa setiap waktunya memperbaiki dan memperbaiki. Ia mencari kesalahan-kesalahan dirinya sendiri untuk diperbaiki, bukan untuk disesali ya. Meskipun sesal itu nggak apa-apa, boleh, tapi jangan terlalu larut daripada penyesalan. Segeralah berpindah, segera bergerak daripada penyesalan, berubah menjadi perubahan, menjadi lebih baik. Itulah yang seharusnya dilakukan. Tidaklah diharuskan semua pendosa itu terlelap dalam penyesalan, tapi jeburkanlah diri kepada perbuatan yang bisa menjadikan hidup lebih baik daripada sebelumnya ya. Ini si orang soleh ini yang tadinya dijanjikan bahwa ia kelak akan mendapatkan tempat yang sangat indah, ternyata di kemudian hari keputusan itu pun berubah. Ia malah akan mendapatkan tempat yang paling buruk, yaitu berupa neraka, di mana neraka adalah tempat di dalam yang tidak pernah ada suka ataupun bahagia, tempat murni penyimpanan derita dan orang-orang yang menderita. Tapi malah ini si orang ini, si peminum minuman keras ini, pemabuk ini, yang tadinya dikatakan dijanjikan bahwa ia kelak akan mendapatkan tempat yang paling buruk di neraka karena ia suka mabuk-mabukan, tidak pernah ibadah. Tapi ia senang dengan keputusan Allah, ia ridho dengan keputusan Allah, senang dengan keputusan Allah, hingga sampai Allah pun senang juga ya, membalas kesenangannya. Allah ridho kepada hamba yang ridho kepada tumpahannya. Allah ridho kepada hamba yang ridho kepada keputusannya, sehingga ia malah dijanjikan akan mendapatkan tempat yang indah, yaitu surga, atas kesenangannya menerima pemberian Allah ya. Ia bersyukur, senang sekali menerima ridho kepada Allah. Jadi untuk mencapai ridho Allah, kita juga harus ridho kepada keputusan Allah ya. Ridholah atas keputusan Allah. Baik ikhlas, kita perlu sekali banyak kerja keras, melawan malas. Lawanlah malas.
Meskipun menuju ikhlas itu darahnya sangat rokel sekali, ya, harus banyak yang dikorbankan, tapi nggak apa-apa berkorban untuk mencapai ikhlas. Karena berkorban untuk mencapai ikhlas, untuk mencapai ridho Allah, itu sama sekali tidak ada ruginya, ya, karena semua yang ia janjikan adalah nyata. Tidak pernah ia PHP, tidak pernah ia PHP terhadap hambanya. Ia selalu janjinya ditepati. Karena Allah Maha Kaya, Allah punya apa saja, nggak mungkin ia mengingkari janji. Jadi begitulah ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.